Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai program pembacaan kitab suci kita secara rutin. Program ini bukan diperuntukkan untuk menggantikan. Kalau ada di antara kita yang sudah punya kebiasaan yang baik di dalam membaca kitab suci setiap hari dan membaca dengan mengertinya. Saudara, program ini ditujukan untuk mengkondisikan, khususnya bagi kita yang memang belum membaca kitab suci kita secara rutin. Kita akan mencoba untuk belajar membaca bersama-sama. Oleh karena itu bagian membaca Alkitabnya jangan di-skip, saudara. Ini bukan program PA, kita tidak akan melakukan pembahasan yang ekstensif. Ini juga bukan khotbah yang akan memberikan banyak exhortation. Ini adalah satu buah program untuk kita membaca Alkitab secara rutin. Kita akan belajar untuk membaca Alkitab secara rutin dengan mengerti dan merenungkannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mulai hari ini, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah memeliharakan gerejamu dari zaman ke zaman melalui firman Tuhan. Karena itu kami juga berdoa memohonkan kepada Tuhan ketika Engkau telah memberikan anugerah-Mu yang demikian besar bagi gerejamu saat ini, yaitu kami memiliki kitab suci yang baik bisa kami baca, bisa kami percakapkan, bahkan di dalam bahasa kami sendiri yang kami bisa mengerti. Kami mohon kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh mereguk sebanyak-banyaknya anugerah yang memang Engkau sediakan bagi kami. Berikanlah kepada kami komunitas umat Tuhan untuk kami membaca bersama, membacanya dengan berusaha untuk mengertinya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, di dalam 4 pertemuan yang pertama, kita akan bersama-sama mencoba untuk membaca dari bagian surat Filipi ke-4 pasalnya dalam 4 pertemuan yang pertama. Saudara, ini memang bukan hal yang paling ideal ya, karena kita tahu bahwa Filipi adalah satu buah surat. Dan surat seringkali dibaca di dalam satu kali duduk, saudara. Tetapi kita tahu bahwa kita ini bukan jemaat Filipi. Kita dipisahkan oleh gap yang cukup jauh, baik secara waktu maupun secara pengertian, lalu budaya. Oleh karena itu mungkin akan cukup bertanggung jawab untuk kita memenggal-memenggalnya berdasarkan pasal untuk kita bisa mengerti dengan lebih detail, saudara. Mari bersama-sama kita membuka dari surat Filipi, saudara. Kita akan membaca bersama-sama dari surat Filipi pasal yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sebab telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pula sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku,
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itulah aku tahu, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat daripadaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, Filipi adalah satu buah surat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa ketika Paulus menuliskan surat ini, dia sedang ada di dalam penjara. Saudara bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 7, ayat 13, dan juga ayat 17, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, dari momen-momen yang cukup berdekatan ya, yaitu di dalam pemenjaraan Paulus, yang oleh sebagian besar penafsir ya, dipercayai bahwa Paulus sedang dipenjara di kota Roma, saudara. Nah, lalu pada waktu Paulus sedang dipenjara di sana, dia menuliskan beberapa surat yang lain, saudara. Kalau kita coba perhatikan dari pembukaan suratnya, dengan surat-surat lain yang ditulis dari tempat yang sama, saudara, kita bisa melihat bahwa pembukaan surat Filipi ini memiliki sedikit keunikan, saudara. Misalkan ya, kita boleh coba bandingkan sedikit dengan surat Kolose. Ini juga surat penjara, saudara. Saya coba ajak kita untuk bersama-sama melihat ya di dalam pembukaan surat yang juga sama-sama memiliki co-author orang yang sama. Kolose pasal pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Lalu selanjutnya, saudara, kita melihat ya, misalkan di dalam surat Filemon. Saya coba bacakan bagi kita semua, saudara. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih dan teman sekerja kami. Jadi saudara, di dalam surat Kolose, surat Filemon, dan juga surat Filipi yang kita baca, kita mendapati ada penulis dan co-author. Ada author dan co-author, yaitu Paulus dan Timotius. Dan kalau kita perhatikan, baik di dalam surat Filipi, surat Kolose, dan surat Filemon, semuanya para penulis itu memiliki gelar, saudara. Gelar di dalam surat Filemon, saudara, adalah seperti ini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Jadi Paulusnya adalah seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan Timotius, saudara kita. Jadi ada bedanya antara Paulus dengan Timotius. Siapa Paulus? Seorang hukuman karena Kristus. Siapa Filemon? Saudara kita, saudara. Siapa Timotius? Saudara kita. Lalu kalau kita bandingkan misalkan dengan surat Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Siapa Paulus? Rasul Kristus Yesus. Oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Siapa Timotius? Saudara kita. Sementara saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Filipi, kita melihat ya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Baik Paulus maupun Timotius, dua-duanya adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Dari pembukaan suratnya ini kita bisa melihat sedikit saudara, bahwa baik Paulus maupun Timotius, dua-duanya itu ditempatkan di dalam satu buah level yang sama, yaitu hamba-hamba Kristus Yesus. Apakah Paulus dengan Timotius itu levelnya itu bisa dikatakan berbeda? Oh ya bisa. Kalau kita lihat di dalam surat Kolose misalkan ada pembedaannya. Kalau kita lihat di dalam surat Filemon misalkan ada pembedaannya. Tetapi saudara, di dalam surat ini Paulus tampaknya ingin untuk menekankan tentang kesamaan, tentang kesatu levelan saudara. Mengapa demikian? Karena banyak penafsir percaya bahwa surat Filipi ini adalah satu buah surat yang ditulis salah satunya untuk encourage, untuk memberikan dorongan bagi rekan-rekan di dalam Filipi, yang mana mereka adalah orang-orang Kristen yang cukup baik, mereka adalah orang-orang Kristen yang giat di dalam mendukung pekerjaan Injil, baik melalui dukungan-dukungan material, keuangan, maupun mereka sendiri mau bekerja, saudara. Tetapi saudara, ada di antara mereka yang rupanya berselisih
Dan biasanya ketika orang berselisih, satu orang itu menganggap dirinya itu lebih penting daripada yang lain. Ya biasanya pertama-tama menganggap saya kayaknya lebih benar daripada dia. Dan kalau saya lebih benar, ekses selanjutnya adalah saya itu lebih penting dari mereka. Nah saudara, kalau kita mau lihat di dalam Kristianitas dan juga khususnya bagi jemaat Filipi, saudara, siapa orang yang bisa dikatakan paling layak untuk didengar? Artinya dia punya kebenaran yang paling banyak. Kalau dia ngomong kita paling mau dengar. Jawabannya tentu saja adalah Paulus. Tetapi sudah Paulus dalam bagian ini di dalam pembukaan suratnya, dia menekankan bahwa dia adalah dia yang sama dengan orang-orang yang lain, yaitu Timotius dalam hal ini sudah. Oke sudah. Kita melihat ya, setelah pembukaan suratnya Paulus melanjutkan dengan menyatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu kepada Allahku, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, di dalam bagian pertama ini kita mempelajari ada alasan yang penting sekali untuk kita itu mengucapkan syukur. Ada banyak tentu saja saudara alasan untuk kita mengucap syukur. Setiap pagi Anda bangun, Anda mengucap syukur. Anda mengucap syukur untuk nafas yang diberikan oleh Allah. Puji Tuhan. Anda mengucap syukur untuk kemudahan-kemudahan yang kita miliki, saudara. Kita itu bisa makan dengan cukup mudah. Sebagian besar di antara kita, saya kira ya, tidak perlu berburu dulu gitu ya. Nah, kita itu mendapatkan makanan kita secara cukup mudah. Kita itu mendapatkan tempat istirahat yang baik. Itu semua adalah alasan-alasan untuk kita bersyukur. Namun saudara, ada hal yang juga sangat esensial ya, yang menjadi alasan-alasan untuk kita bersyukur. Khususnya untuk Paulus sudah bersyukur. Yaitu apa? Paulus itu bersyukur karena dia mengingat jemaat Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil. Paulus ini senantiasa mengucap syukur. Bukan sekedar karena dia bisa makan yang cukup, lalu mendapatkan minuman yang cukup. By the way, dia ada di dalam penjara sih. Mungkin makan dan minumnya tidak sampai secukup-cukup itu juga. Tapi dia punya alasan mengucap syukur yang lebih esensial. Yaitu apa? Apa yang ada dalam dirinya Paulus? Ternyata di dalam pembukaan suratnya, ucapan syukurnya Paulus itu bukan terutama ada di dalam dirinya Paulus sendiri. Sudah bisa melihat ya, kalau misalkan pagi-pagi bangun kita bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena saya itu punya istri yang baik. Tuhan, saya bersyukur karena anak-anak saya kok ya tertib-tertib. Tuhan, saya bersyukur karena saya ini punya pekerjaan, saudara. Saudara pernah nggak ketika Anda pertama-tama mengucap syukur, Anda mengucap syukur karena orang lain? Tuhan, kami bersyukur karena gereja menjadi gereja yang baik. Saya bersyukur karena orang yang saya kenal itu ternyata orang yang baik. Saya bersyukur karena orang yang itu sudah, atau gereja A, gereja B, gereja C yang tidak sama dengan gereja kita adalah gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan. Sudah jarang ya kalau kita melihat ya, Paulus sudah sejak pembukaan suratnya sudah menunjukkan sudah bahwa dia punya alasan yang sangat kuat untuk mengucap syukur. Dikatakan setiap kali loh, setiap kali. Dia mengatakan ya, aku mengucap syukur kepada Allahku tiap kali aku mengingat kamu dan tiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus ini dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan ucapan syukur, pertama-tama bukan karena dirinya sendiri, tapi pertama-tama karena jemaat. Dan jemaat adalah jemaat Filipi yang juga ternyata punya alasan untuk Paulus itu bersyukur. Kenapa? Karena ini saudara, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa maksudnya? Jemaat Filipi itu berbagian atau bersekutu dalam berita Injil, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang keempat nantinya, saudara, kita bisa melihat bahwa persekutuan dalam berita Injil ini salah satu yang paling jelas adalah bahwa mereka, jemaat Filipi adalah jemaat yang memberikan dukungan finansial, dukungan material untuk Paulus itu memberitakan Injil, saudara. Nah, kayak coba bacakan sedikit, saudara, di dalam pasal yang keempat. Nanti kita akan lihat lagi ketika kita masuk ke dalam pasal 4. Tapi kita lihat sedikit sudah. Dikatakan seperti ini ya. Paulus menyatakan ya. Pasal 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Saudara, Paulus itu setelah dari Filipi, saudara kalau lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, dia akan pergi ke Tesalonika. Dan Paulus mengatakan bahwa pada waktu aku di Tesalonika, langsung saudara berarti ya, setelah dia dari Filipi, dia Tesalonika. Begitu sampai Tesalonika, jemaat Filipi langsung berasa, wih kita ini berhutang kepada Paulus. Makanya mengadakan hitungan hutang piutang. Kita sudah menerima Injil dari Paulus, maka kita mesti memberikan dukungan material, saudara. Nah kita melihat ya, bahwa persekutuan dalam berita Injil itu adalah apa? Salah satu yang paling dekat adalah mereka adalah orang yang secara sangat kentara, jelas-jelas memberikan dukungan-dukungan material, mungkin finansial juga kepada Paulus untuk memberitakan Injil. Itu yang disebut oleh Paulus sebagai persekutuan.
Saudara, zaman sekarang kalau kita berbicara tentang persekutuan, itu identik dengan kumpul-kumpul, begitu saudara ya. Dan kumpul-kumpul saya tidak melarang saudara ya. Tentu saja itu adalah satu buah hal yang baik ya, manusia itu perlu untuk kumpul satu dengan yang lain saudara. Tetapi kalau kita lihat di sini saudara, persekutuan ternyata terutama bukan identik dengan kumpul-kumpul. Persekutuan itu identik dengan sama-sama memikirkan tentang pekerjaan Injil. Dalam hal ini saudara, Paulus dengan jemaat Filipi sudah tidak kumpul-kumpul lagi karena Paulus sudah terpisah. Paulusnya pergi ke Tesalonika, dan di dalam konteks ini saudara, dia sedang ada di dalam penjara, kemungkinan di Roma saudara. Jadi sudah tidak kumpul-kumpul, tapi dikatakan bahwa kamu adalah orang yang bersekutu dengan aku di dalam hal apa? Di dalam pekabaran Injil dengan cara memberikan dukungan-dukungan material saudara. Selanjutnya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Sekali lagi, gambaran yang paling dekat adalah mereka sudah melakukan pekerjaan baik dengan mendukung Paulus secara material, secara finansial untuk memberitakan Injil. Itu adalah pekerjaan baik. Tetapi Paulus mengatakan, ingat ya, itu pekerjaan baik yang bukan dilakukan karena kalian baik. Nah, ini penting saudara ya. Ketika orang itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk berita Injil, ini bukan sekedar karena orangnya itu baik. Kadang-kadang kan ada ya saudara, memang orangnya itu ramah. Tetapi Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi yang menjadi dasar kebaikan kalian bukanlah bahwa kalian itu adalah orang-orang yang pada dasarnya baik, pada dasarnya terdidik. Tapi kalian itu adalah orang-orang yang menerima pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Tetapi saudara, apakah yang namanya persekutuan dalam berita Injil itu artinya hanya urusan material? Sehingga dalam hal ini, Paulus seperti kayak mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah akan persekutuanmu dengan aku di dalam berita Injil. Arti harfiahnya, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu sudah mendukung aku secara material. Tetapi karena itu yang melakukan Tuhan, nanti Tuhan yang akan melanjutkan. Kalaupun bukan kamu yang memberi, nanti akan ada orang lain yang memberi aku, saudara. Fokusnya jadi kepada pemberian-pemberian yang diterima oleh Paulus, saudara. Meskipun itu adalah untuk pekerjaan Injil. Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam surat Filipi ini sendiri, saudara, nanti kita akan melihat bahwa ternyata fokusnya Paulus di dalam persekutuan berita Injil, yes, ada juga berbicara tentang pemberian-pemberian material atau finansial, tetapi ternyata tidak hanya fokus ke sana, saudara. Nanti ada dikatakan bahwa bagimu juga diberikan karunia untuk menderita. Jadi saudara, ini adalah berbicara tentang bagaimana mereka bersekutu dengan Paulus di dalam concern untuk perkabaran Injil. Salah satunya saja adalah tentang pemberian-pemberian yang diterima oleh Paulus, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya di sini ya, kita akan mendapati ada satu hal yang cukup unik, saudara. Ketika Paulus mengatakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Ia, Allah yang memulai pekerjaan itu, dan Ia yang akan meneruskan sampai kepada kesudahannya. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam kitab Kisah Para Rasul misalkan ya, kita akan mendapati bahwa Paulus ketika dia itu memberitakan Injil di Filipi, Paulus itu memberitakan Injil dengan cara yang sangat luar biasa kan saudara. Maksudnya begini, saudara nanti kalau baca di dalam surat Kisah Para Rasul, saudara, pasal yang ke-16 ya, saya coba ajak kita untuk melihat sedikit saja. Kisah Rasul pasal 16, ada catatan Paulus ketika di Filipi. Setelah itu satu perikopnya kepala penjara di Filipi, ya setelah itu baru Paulus tuh disingkirkan ke Tesalonika, sudah menyingkir ke Tesalonika. Sudah kita tahu bahwa Paulus tuh memberitakan Injil di Filipi. Lalu beberapa orang menjadi percaya, dan ketika itu sudah ada orang yang dihinggapi oleh roh tenung. Lalu orang itu dibebaskan oleh Paulus dari roh tenung. Setelah itu terjadi keributan, maka Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Karena melalui tindakan-tindakan tenung itu, bos dari perempuan itu akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Setelah roh tenungnya pergi, maka ya keuntungan berkurang. Maka terjadi keributan, Paulus pun masuk ke dalam penjara. Lalu di dalam penjara, Paulus dan Silas bernyanyi. Setelah Paulus dan Silas bernyanyi, penjara-penjara terbuka, saudara. Lalu saudara, kepala penjara mau bunuh diri. Lalu Paulus mengatakan, kalian jangan bunuh diri, saya tidak kabur. Kepala penjara lihat Paulus nih, sakti betul nih, hebat betul. Kalau kita mulai coba untuk urut-urut, wah ini memang orang yang luar biasa sekali. Pertama-tama ada orang yang kerasukan roh tenung, dibebaskan. Setelah itu dia masuk penjara, dibebaskan oleh Tuhan. Itu pun dia tidak mau lari, sudah, demi kepala penjara ini, sudah. Paulusnya sudah dipukulin, Paulusnya sudah bajunya itu mungkin dilucutin, sudah ditelanjangi atau bagaimana kita tidak tahu, sudah. Bajunya dilucutin, dia pukulin, didera, lalu masuk ke dalam penjara. Tapi sekarang Tuhan lepaskan dengan cara mengadakan gempa. Ketika kepala penjaranya mau bunuh diri, dia mengatakan, kamu jangan bunuh diri karena kami tidak kabur. Orang macam apa ini, sudah?
Saudara, pemberitaan Injilnya Paulus di Filipi itu adalah pemberitaan Injil yang saya kira kalau Paulus mau ceritakan berulang-ulang, dia bisa ceritakan dengan sangat bangga, saudara. Itu akan masuk ke dalam autobiografi yang sangat tebal, saudara. Kalau orang bertanya, Paulus, bagaimana sih pemberitaan Injil di Filipi? Oh, begini. Saya dulu itu mengusir setan, mengusir roh tenung dari seseorang. Setelah itu tuannya marah, maka terjadi keributan. Kami ditangkap, kami dipukulin, kami dilucutin, kami dimasukkan penjara. Paulus bisa bicara panjang lebar, sudah. Tetapi Paulus hanya mengatakan bahwa ia yang memulai pekerjaan baik. Yang memulai pekerjaan baik di Filipi ya Paulus. No, iya, sudah. Sudah, apakah dengan demikian Paulus itu menjadi seperti kayak orang-orang yang selfless ya, selfless. Dia tidak ngerti, sudah, dirinya itu adalah orang yang punya nilai diri seperti apa. Oh, enggak. Kalau kita lihat, sudah, di dalam surat Korintus misalkan ya, saya coba bacakan ya di dalam surat 2 Korintus ya. Nah, Paulus adalah orang yang sangat-sangat sadar, sudah ya, ketika Tuhan memakai dia itu akan menjadi orang yang seperti apa, sudah. Saya coba bacakan ya dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27. Coba lihat ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Setiap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kelap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saudara, Paulus adalah dia yang sadar kok dia itu pernah ngapain saja. Termasuk di Filipi, tentu saja dia sadar dia pernah ngapain saja, saudara. Tetapi orang seperti ini juga tidak kesulitan sama sekali untuk mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Tuhan. Ia yang memulai pekerjaan baik, ia yang akan menuntaskannya. Saudara, orang ya, kalau menyadari bahwa semua yang Tuhan buat lewat dirinya, lewat dirinya, itu adalah sepenuhnya adalah prerogatifnya Tuhan, itu semua adalah tindakannya Tuhan. Orang seperti ini akan tidak gampang melihat diri sendiri itu kelewat penting, saudara. Dirinya penting, ya dirinya penting. Sudah melayani sangat luar biasa, iya sudah melayani secara luar biasa. Tetapi Tuhan yang pakai, saudara. Tuhan bisa pakai yang lain, Tuhan tentu saja tetap bisa memakai yang lain, saudara. Dan hal itu sangat tepat, saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam surat Filipi ini tampaknya memang terjadi ada perselisihan di dalam. Di dalamnya ada semacam perselisihan sehingga Paulus itu terus-menerus memberikan masukan-masukan sejak dalam bagian suratnya yang sangat awal ini, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, kita melihat ya, Paulus mulai memberikan kabar. Paulus mulai memberikan kabar tentang dirinya. Saudara, ini penting ya untuk kita sama-sama lihat ya. Paulus itu siapa sih? Paulus adalah orang Yahudi. Paulus adalah muridnya Gamaliel. Paulus adalah orang yang sangat paham di dalam perjanjian lama. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat Filipi ini, ketika Paulus mau memberikan nasihat-nasihat, dia tidak banyak melakukan penggalian-penggalian dari perjanjian lama. Loh, kenapa? Padahal dia kan sangat ahli dalam perjanjian lama. Dan tentu saja perjanjian lama adalah firman Tuhan yang sangat penting. Kenapa dia tidak banyak melakukan penggalian perjanjian lama? Jawabannya cukup simpel. Paulus ini sangat menyadari konteks kepada siapa dia berbicara. Kalau Anda lihat di dalam surat, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Filipi itu rupanya adalah satu buah jemaat yang bersifat sangat non-Yahudi. Sangat Gentile, sudah. Saya coba bacakan ya. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Coba lihat ya, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Untuk ketemu tempat ibadahnya orang Yahudi harus menyusur sampai keluar pintu gerbang kota. Jadi kota itu adalah kota yang sifatnya itu sangat-sangat non-Yahudi. Kalau Paulus, saudara, mau-maunya dia saja, saya kan ahli perjanjian lama, saya mau memberikan nasihat kepada kamu dengan dasar kitab suci perjanjian lama yang sudah saya kuasai. Ya, mungkin pendengarnya akan dengar-dengar, mungkin juga kagum-kagum menganggap Paulus hebat, tapi akan tidak terlalu banyak mengerti, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang sifatnya itu sangat-sangat non-Yahudi. Tapi apakah dengan demikian Paulus jadi tidak bisa memberikan masukan-masukan yang baik? Oh, bisa. Caranya bagaimana? Dengan cara Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai paradigma.
Nah, Paulus sudah selanjutnya memberikan kabar tentang dirinya sendiri ya. Dan kabar tentang dirinya sendiri ini juga akan menjadi sebagai satu buah paradigma. Kalau nantinya Paulus mau memberikan nasihat, mau memberikan exhortation, dorongan bagi jemaat Tuhan, dia akan menjadikan dirinya sendiri itu sebagai paradigma, saudara. Saudara, pertama, dia adalah orang yang dipenjara. Kita melihat ya. Aku mendari saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku, maksudnya dia di penjara ya, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika Paulus memberikan kabar tentang dirinya, dia tidak pertama-tama mengatakan, saudara-saudara, by the way, saya lumayan baik, kalian tidak usah khawatir ya. Tidak, saudara. Mereka ini adalah jemaat yang mengasihi Paulus. Mereka mungkin mengkhawatirkan Paulus, saudara. Tetapi, saudara, Paulus tahu bahwa dirinya dan jemaat harus lebih mengkhawatirkan pekerjaan Injil. Paulus adalah pemberita Injil yang sangat efektif dan sangat powerful. Kita semua tahu, saudara. Maka kita jadi bertanya-tanya, wah, kalau pemberita Injil yang sangat efektif dan powerful seperti ini masuk penjara, bagaimana nasibnya? Bukan Paulus, meskipun Paulus adalah orang yang sangat penting, tapi bagaimana nasibnya pemberitaan Injil. Dan Paulus memberikan kabar pertama-tama bukan tentang nasibnya dia, tapi tentang nasib dari pemberitaan Injil, sudah. Direction dari pemberitaan Injil. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi ketika Paulus berkabar, dia tidak pertama-tama berkabar tentang keadaannya dia bagaimana, which itu mungkin juga bagus dan perlu. Tetapi sudah dia memberikan kabar tentang kemajuan Injil. Lalu sudah ada juga berita sedih ya sudah. Karena di dalam pemberitaan Injil itu ternyata ada juga orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik sudah. Nah ini ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada juga yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, bagaimana sih ada orang memberitakan Injil untuk memperberat keadaannya Paulus di dalam penjara? Siapa orang-orang Kristen yang memberitakan Injil untuk memperberat Paulus keadaannya di dalam penjara, saudara? Siapa mereka? Dan bagaimana sih prosedurnya kok bisa menjadi seperti itu? Nah ini tafsirannya macam-macam, saudara. Tetapi salah satu hipotesa yang saya kira sangat masuk akal adalah kalau kita percaya bahwa Paulus ini sedang dipenjara di kota Roma, maka yang dimaksudkan dengan orang-orang yang memberitakan Injil, yaitu orang Kristen, saudara, untuk memperberat keadaan Paulus saat di dalam penjara adalah orang-orang Kristen di kota Roma. Jadi orang-orang di kota Roma, orang-orang Kristen di kota Roma ketika mendengar Paulus di penjara di kota Roma, mereka ada yang memberitakan Injil dengan berapi-api, dengan semangat karena mencintai Paulus. Wah, rasul kami di penjara, rasul yang sungguh-sungguh rajin memberitakan Injil di penjara, maka kita mesti juga rajin memberitakan Injil. Tambah semangat, tambah berani. Tetapi ada juga yang semangat dan berani memberitakan Injil untuk memperberat keadaan Paulus dalam penjara. Kok bisa, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, ya, di dalam surat Roma, saudara, Paulus memberikan banyak nasihat kepada jemaat Roma. By the way, jemaat Roma itu bukan jemaatnya Paulus. Jemaat Roma tidak didirikan oleh Paulus, tidak didirikan oleh Petrus, tidak didirikan oleh Rasul. Kemungkinan jemaat itu didirikan oleh orang-orang pendatang dari Roma yang pergi ke Yerusalem pada waktu hari raya Pentakosta, lalu bertobat di situ. Setelah mereka bertobat, mereka kembali ke kota Roma, mulailah mendirikan jemaat-jemaat di situ. Jadi, secara praktis itu bukan jemaatnya Paulus. Maka mereka akan punya respek dan penghargaan kepada Paulus secara agak berbeda dengan misalkan sudah jemaat Filipi ini, sudah. Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Filipi adalah hamba Kristus. Gak perlu mengatakan bahwa saya adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Gak perlu, sudah. Karena mereka semua sudah sangat percaya kepada Paulus. Anda kalau perhatikan di dalam pembukaan surat Roma, Paulus akan memberikan penjelasan tentang dirinya yang cukup panjang. Kenapa? Karena Paulus perlu untuk membangun kredensialnya. Siapa lu yang tulis surat kepada kami ini, saudara? Jadi jemaat Roma bukanlah jemaatnya Paulus. Tetapi saudara, tetap Paulus menyadari bahwa ini adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dia tetap merasa berbeban, saudara, untuk memberikan masukan-masukan nasihat. Apalagi Paulus juga berencana pergi ke Roma, saudara, sebelum nantinya akhirnya pergi ke Spanyol. Nah, saudara, di dalam jemaat Roma, saudara, kita mendapati ada semacam faksi-faksi. Faksi
mereka yang lebih Yahudi, lebih ketat di dalam hukum Yahudi, hukum halal haram makanan, hukum sunat sebagai ciri khasnya mereka dengan jemaat yang lebih non-Yahudi, saudara. Nah, maka di dalam surat itu Paulus memberikan banyak nasihat ya. Dia mengatakan kepada orang-orang yang terutama bukan Yahudi untuk menerima saudara-saudara mereka Yahudi yang dianggap lebih lemah imannya. Mereka itu masih sangat berurusan dengan masalah-masalah makanan dan minuman, dietary law. Tetapi di sisi yang lain juga Paulus mengatakan kepada orang-orang yang Yahudi ya, dengan mengatakan bahwa Injil itu bukan tentang keyahudian loh, Injil itu adalah tentang Kristus, sudah. Nah, rupanya sudah dari golongan-golongan yang lebih Yahudi ini sudah, mereka agak kurang terima ya. Mereka agak kurang terima dengan pendapatnya Paulus yang seperti memberikan ruang yang terlalu besar untuk orang-orang yang faksi yang lebih non-Yahudi. Mereka merasa masih lebih harusnya jadi orang Kristen ya. Tetap dietary law dipertahankan. Tetap urusan-urusan keyahudian dipertahankan. Maka ketika mereka tahu Paulus masuk penjara, mereka seperti kayak merasa, "No kan, kamu memberikan nasihat yang tidak pro kepada kami, sekarang ternyata kamu terbukti salah, kamu ternyata toh masuk penjara. Nih, lihat, kami akan beritakan Injil seperti yang kami mau." Nah, tetapi sudah Paulus merasa bahwa, oh itu enggak problem. Kamu lebih berwarna, corak teologinya lebih berwarna Yahudi, tapi nggak sampai jadi Judaizers ya, saudara. Saudara mesti bedakan, saudara. Kalau di dalam jemaat Galatia ya, Paulus tuh menegur dengan keras ya. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa kalau Anda tidak menjadi Yahudi, tidak bisa jadi Kristen. Kalau Anda tidak disunat, Anda tidak menjadi pelaku-pelaku Torah, Anda tidak bisa menjadi Kristen. Ketika ada pendapat seperti itu, Paulus akan kerasnya luar biasa. Paulus mengatakan kalau sampai ada Injil seperti itu, terkutuklah dia. Kalau kami beritakan Injil seperti itu, terkutuklah dia. Kalau malaikat memberitakan Injil seperti itu, terkutuklah dia. Paulus keras sekali, sudah. Tetapi kalau ya ini urusannya masih soft, sudah. Urusannya masih di dalam hati, kami kayaknya merasa tidak enak kalau harus makan makanan seperti ini. Kami merasa tidak enak kalau makanan-makanan seperti ini harus dimakan di dalam waktu-waktu ini, sudah. Ya, masalah seperti itu, sudah. Paulus mengatakan bahwa bagi mereka yang lemah, kamu mesti menerima. Jangan sampai kamu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaramu yang lemah. Sudah bisa dapati itu sudah di dalam surat Roma, sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, Paulus melanjutkan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak penting. Kalau ada di antara mereka yang memberitakan Injil dengan maksud dengki sekalipun kepada saya, buat saya kemajuan Injil itu adalah yang nomor satu. Yang paling utama bukanlah keadaannya Paulus sendiri. Tetapi sudah, apakah dengan demikian Paulus itu menjadi selfless? Sekali lagi, enggak, sudah. Paulus melihat ya, mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Keselamatan maksudnya bukan masuk surga, saudara. Keselamatan artinya ya bebas dari penjara, saudara. Karena ini pemenjaraan di Roma, saudara. Sudah tidak bisa naik banding lagi. Saudara kalau perhatikan, misalkan ya di dalam, saya bacakan sedikit aja ya. Dalam Kisah Rasul pasal 25, saudara. Ini ketika Paulus itu naik banding sampai akhirnya menghadap Festus, saudara. Kita melihat ya, tuntutan untuk Paulus itu kemungkinan besar adalah tuntutan hukuman mati, saudara. Kisah Rasul pasal 25 ayat 11. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Ya. Kalau aku memang berbuat kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Jadi charge ya. Tuntutan untuk Paulus adalah hukuman mati, saudara. Sekarang Paulus ada di Roma, saudara. Dia mungkin dihukum mati. Tetapi dia juga mungkin diselamatkan. Dia mungkin bebas. Dan Paulus mengatakan bahwa karena kalian sudah berdoa untuk aku, dan karena pertolongan roh Yesus Kristus. Nah, kita melihat ya, karena pertolongan roh Kristus dan oleh doamu, maka aku yakin aku akan diselamatkan, saudara. Doa itu penting, saudara. Paulus tuh cukup loh dengan mengatakan oleh pertolongan roh Kristus Yesus. Cukup kan ngomong seperti itu. Tapi enggak loh, dia mengatakan bahwa oleh doamu dan pertolongan roh Kristus Yesus. Berdoa itu penting, saudara. Paulus mengatakan, enggak apa-apa. Orang mau memberitakan Injil untuk maksud yang dengki kepada saya, enggak apa-apa. Karena buat saya urusannya adalah sekedar urusan Injil. Tetapi bukan berarti Paulus jadi selfless. Enggak tahu ya nilai diri saya itu boleh ada, boleh enggak ada. No, saudara. Dia tahu dengan jelas, saudara. Dirinya dia adalah untuk apa. Dia tahu, saya akan dibebaskan oleh doamu, saudara. Lalu selanjutnya Paulus mengatakan, yang sangat kurindukan dan kuharapkan Allah aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kans untuk dia dihukum mati tetap ada, saudara, tetapi dia cukup yakin bahwa dia akan diselamatkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini nanti jadi ayat hafalan kita, saudara ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, apa maksudnya ini? Kita, saudara, seringkali mendengarkan ayat ini dikutip khususnya di dalam khotbah-khotbah penghiburan, saudara, ibadah penghiburan.
Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kok mati adalah keuntungan? Ya, karena sudah lepas dari penderitaan di dalam dunia. Kenapa mati adalah keuntungan? Ya, tadinya itu saya sakit-sakit ini dan itu. Atau ama saya, akong saya, sakit ini dan itu, banyak kelemahan. Tapi setelah dia mati adalah keuntungan. Dia sudah bebas dari rasa sakitnya. Sekarang dia masuk Firdaus bersama dengan Kristus. Bahagia luar biasa. Mati adalah keuntungan karena sekarang mengecap bahagia Firdaus dan tidak lagi mengalami sakit penyakit, saudara. Saudara, meskipun ya saya percaya bahwa kalau detik ini saya mati, saya akan di Firdaus bersama dengan Yesus. Saya sekarang ada pinggang kurang enak, itu akan lenyap, saudara. Tetapi saudara, mati adalah keuntungan. Artinya bukan bahwa saya bebas dari penderitaan. Artinya juga bukan bahwa hidup saya akan lebih enak. Saudara, sejak di dalam pasal 1 ini kita melihat saudara bahwa Paulus tidak pernah concern tentang hidup lebih enak atau hidup lebih menderita. Itu tidak pernah menjadi concern, termasuk di dalam eskatologi, saudara. Kalau saat ini saya mati, saya itu akan mendapatkan keuntungan. Tetapi keuntungannya apa? Jangan buru-buru dikaitkan dengan hidup lebih enak, saudara. Ingat ya, saudara ya. Dari awal tadi ya, Paulus mengatakan bahwa aku mengucap syukur. Alasannya apa? Alasannya kamu. Alasannya kamu apa? Kamu sehat? Bukan, karena kamu sudah bersekutu di dalam berita Injil. Itu adalah alasan ucapan syukur. Jadi kalau mau mendapatkan keuntungan, keuntungannya adalah keuntungan yang gospel-like. Yang sejalan, searas dengan Injil, saudara. Nah, kita melihat ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu artinya adalah hidup memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Diam bersama dengan Kristus. Lagi-lagi saudara, jangan langsung kita kaitkan dengan masuk surga atau masuk Firdaus, lepas dari penderitaan. Bersama dengan Kristus, bersatu dengan Kristus. Itu artinya apa, saudara? Nanti sudah di dalam pasal 2 ya, Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus juga. Yaitu apa? Dia dalam rupa Allah, tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, taat sebagai hamba, mati di atas kayu salib di dalam ketaatan, saudara. Jadi saudara, mati adalah keuntungan. Mati dan diam bersama dengan Kristus, dipersekutukan dengan Kristus dalam hal ini, saudara, artinya lebih dekat dengan mengalami jenis kematian, mengalami jenis penderitaan yang serupa dengan penderitaannya Kristus. Itu yang dianggap oleh Paulus jauh lebih penting, sangat berharga, saudara. Maka saat ini, saudara, ketika kita itu ingat ayat ini dalam kepala kita, saudara, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya tidak boleh sesimpel bahwa ya saya sudah percaya keselamatan, kalau mati kan masuk surga kan Pak, jadi adalah keuntungan. Yes, saya percaya sudah bahwa surga itu bagus, itu indah sudah. Tetapi sudah, teks ini sudah terutama lebih menyatakan bahwa kita akan diserupakan dengan Kristus. Itu adalah keuntungan, saudara. Mati adalah keuntungan. Mati bersama dengan Kristus, punya jenis kehidupan dan jenis kematian ala Kristus. Itulah yang adalah keuntungan. Di dalam pasal 3 nanti Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan bersekutu dalam penderitaannya, mengalami keserupaan dengan kematiannya. Itu saudara yang dikejar, saudara. Jadi bukan sekedar mati masuk surga, lepas dari penderitaan, tapi mati serupa Kristus di dalam ketaatan kepada Bapa, saudara. Dan Paulus mengatakan, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Nah, ini juga indah, saudara. Paulus mengatakan, oke, sekarang saya di penjara di kota Roma. Tuntutan kepada saya adalah tuntutan hukuman mati. Tadi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Tuntutannya adalah hukuman mati. Saya akan dihukum mati, artinya saya akan mati di dalam ketaatan, di dalam pelayanan saya kepada Injil, dan dengan demikian saya akan mati serupa dengan Kristus. Saya akan hidup bersama dengan Kristus dan itu jauh lebih baik. Mati bersama dengan Kristus sangat membanggakan. Tetapi pilihan kedua, saya lebih dibutuhkan untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kamu masih membutuhkan saya. Saya masih punya panggilan untuk kamu. Oleh karena itu, maka saya yakin bahwa saya akan lepas. Nah, ini Paulus mengatakan ya, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara, saya kira ini hal yang menarik ya. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, jadi dalam case-nya Paulus ketika dia di penjara,
Secara tuntutan hukum, saudara, tampaknya Paulus tuh boleh punya keyakinan bahwa dia bakal bebas. Secara tuntutan hukum, secara yuridis, saudara. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, nanti saudara, orang-orang pun menganggap bahwa Paulus, kamu ini kalau tidak naik banding kepada kaisar, sudah boleh bebas. Tapi karena naik banding kepada kaisar, ya udahlah. Dan kalau kita perhatikan ketika Paulus dipenjara di Roma, saudara, ketika dia tulis surat Filipi ini, saudara, tampaknya pemenjaraannya itu cukup ringan. Pemenjaraan cukup ringan. Paulus itu diam di dalam rumah yang disewa sendiri. Seperti kayak penjara rumah, saudara. Nah, saudara bisa melihat itu dalam akhir Kisah Para Rasul, saudara. Jadi, kelihatannya secara hitung-hitungan hukum, kita cukup boleh punya keyakinan bahwa Paulus tuh kayaknya bakal bebas. Tetapi, saudara, di dalam surat Filipi ini Paulus tidak mengatakan, kalau ya dilihat dari situasinya, dilihat dari orang-orang Yahudi sudah tidak mengajukan tuntutan lagi lebih lanjut, lalu dari Agripa, dari Festus juga kelihatannya mereka punya pandangan yang kelihatannya lebih pro kepada saya. Kaisar juga kelihatannya tidak sampai akan bagaimana-bagaimana. Maka kelihatannya dalam hitung-hitungan hukum dan politik, kelihatannya saya bakal bebas. Paulus nggak ngomong seperti itu. Saya bakal bebas. Saya yakin saya bakal bebas. Karena apa? Pertama, pertolongan Roh Kristus pasti. Kedua, karena doamu. Dan ketiga, saya bakal bebas. Karena apa? Karena kamu. Karena masih dibutuhkan untuk kamu. Saudara, ini kan indah ya. Dia mengatakan bahwa hidup matinya dia, saudara. Saya itu bakal hidup atau saya bakal dilepaskan. Saya bakal dilepaskan dan hidup atau saya bakal dibunuh adalah untuk kamu. Signifikansinya saya ada atau mati, itu adalah kalau saya itu ada gunanya buat kamu atau enggak, saudara. Kalau dalam hidup kita saat ini kebalik, saudara. Orang lain itu kita lihat signifikasinya berdasarkan lu itu ada gunanya enggak buat saya, saudara. Paulus kebalik, saudara. Saya itu ada fungsinya enggak? Perlu masih memberi buah buat kamu enggak? Ketika masih perlu, maka dia masih lanjut, saudara. Di dalam hal ini ya, Paulus tahu dengan jelas, meskipun ya tidak bisa dipastikan ya, lumayan jelas bahwa saya akan bebas. Kenapa? Karena saya tahu kamu berdoa untuk saya tahu ada pertolongan Tuhan, dan saya percaya bahwa saya masih perlu untuk kamu. Dan sekarang sudah terakhir, Paulus memberikan exhortation-nya. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dari itu datangnya dari Allah. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi sudah, Paulus setelah dia memberikan pembukaan suratnya, menjadikan dirinya sebagai paradigma, dia mengatakan, saya tahu saat ini kamu juga sedang berhadapan dengan lawan-lawan. Di dalam kota Filipi sudah pernah terjadi kerusuhan, pernah terjadi kekisruhan sampai sudah Paulus itu ditangkap, dibelucuti, bajunya dipukulin, dimasukkan penjara. Itu adalah lawan-lawannya Paulus. Dan sekarang ketika Paulus nggak ada bersama dengan mereka, artinya kemungkinan besar orang-orang Kristen di kota itu juga dilawan sama orang-orang yang kurang lebih sama, sudah. Jadi mereka akan mengalami penderitaan. Tetapi sudah Paulus menegaskan, jangan gentar. Mereka memang musuh-musuh Tuhan, mereka akan bermusuh-musuhan dengan Injil, tapi kamu punya karunia bukan sekadar untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Oleh karena itu, jangan sampai digentarkan, saudara. Rupanya menderita itu karunia, saudara. Paulus mengatakan itu bukan sembarang jenis penderitaan ya. Ini adalah penderitaan yang spesifik. Penderitaan yang dulu kamu lihat terjadi dalam diri saya pada waktu terjadi kerusuhan, saya masuk penjara, lu tahu. Dan sekarang saya masuk ke dalam penjara juga di dalam kota Roma, kamu juga tahu itu. Tapi jenis penderitaan seperti ini yang adalah karunia. Kalau di dalam kehidupan kita mengalami jenis penderitaan yang seperti ini. Penderitaan karena Injil, penderitaan karena kesetiaan kepada Tuhan, maka itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah, saudara. Saudara, ada nggak orang yang menolak karunia? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada orang yang menolak karunia. Tapi sudah banyak di antara kita, orang Kristen, saudara, berusaha sedapat mungkin menghindarkan penderitaan. Penderitaan itu memang nggak usah dicari-cari, saudara. Atau jangan sampai kita menderita karena kita ceroboh. Tapi saudara, di dalam bagian ini kita tahu dengan jelas, saudara, penderitaan ketika kita mengikuti Injil itu akan niscaya, saudara. Itu juga adalah karunia, saudara. Baik, saudara, saya mengajak kita, saudara, untuk melihat dari beberapa bagian ya, saudara. Hari ini ada beberapa pokok doa yang saya ingin untuk kita setelah membaca pasal pertama ini kita sama-sama doakan, saudara. Yang pertama, mari kita sama-sama kumpulkan. Kita sama-sama doakan. Nanti saudara doakan ya di dalam pergumulan doa saudara. Berdoalah supaya kita itu juga boleh menjadi orang-orang yang bersekutu dalam berita Injil. Kita itu bisa bersekutu dengan Paulus.
kita bisa bersekutu dengan para penginjil-penginjil, kita bersekutu dengan para misionaris. Carilah berita yang saudara tahu tentang pemberitaan Injil dimanapun saja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan kita bisa bersekutu bersama dengan para pemberita Injil di dalam doa, di dalam concern, di dalam memberikan bantuan-bantuan material, dan juga di dalam frekuensi yang sama. Ada yang memberitakan Injil di Tiongkok, ada yang memberitakan Injil di Batam, ada yang memberitakan Injil di Surabaya, dimanapun saja saudara. Itu satu frekuensi saudara. Bersekutu dalam berita Injil, itu namanya persekutuan. Nah, kita mendoakan itu, supaya kita punya persekutuan bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar akrab-akrab, atau suka sharing heart to heart, which is good. Tapi doakan bahwa kita itu boleh menjadi orang-orang yang bersekutu di dalam berita Injil saudara. Lalu yang kedua, mari kita juga bersama-sama mendoakan diri kita dan sesama kita untuk boleh memiliki kerendahan hatian yang seperti dipaparkan di dalam paradigma hidupnya Paulus. Yang penting bukan hidup saya, tetapi apakah Injil dinyatakan di dalam hidup saya. Yang penting bukan saya, tapi apakah saya itu ada fungsinya menghasilkan buah bagi kamu. Nah, itu kita boleh coba doakan saudara. Kita renungkan sebelum kita memikir-mikir, orang ini ganggu saya terus. Tapi kita pikirnya adalah bukan orang itu apa gunanya buat saya, atau orang itu mengganggu gak buat saya, tapi apakah saya itu berguna buat orang lain, apakah saya berbuah bagi orang lain saudara. Yang ketiga, tentu saja kita patut untuk berdoa akan kepekaan terhadap panggilan Tuhan. Paulus peka, saya kelihatannya belum dihukum mati. Kenapa? Karena saya masih punya panggilan. Ada kepekaan terhadap panggilan Tuhan. Saudara, oke ya, nanti saudara doakan pokok doa pertama, pokok doa kedua, pokok doa ketiga. Dan selanjutnya saya mengajak kita untuk menghafal satu ayat saudara. Coba hafalkan ayat ini, lalu mengerti dalam konteksnya, masukkan di dalam kepala kita saudara ya. Harap ini boleh menjadi ayat hafalan ya, pendek, sangat terkenal. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu kali lagi, Filipi pasal pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik rekan-rekan sekalian, sampai bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan.